Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parjal di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, di mana untuk pertemuan hari ini masih melanjutkan materi di pelajaran 8, yaitu tentang nilai-nilai perjuangan dari Sunan Kudus. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan, yang pertama biografi Sunan Kudus, yang kedua dakwah dari Sunan Kudus, yang ketiga nilai positif dari Sunan Kudus. Langsung saja. Untuk biografi Sunan Kudus, yang pertama, nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Ya, jadi nama aslinya Ja'far Shadiq. Yang kedua, lahirnya pada tanggal 9 September 1400 Masehi dan wafatnya pada tanggal 5 Mei 1550 Masehi. Jadi lumayan ya, usia dari Sunan Kudus cukup panjang, 150 tahun kurang lebih. Yang keempat, sewaktu kecil Sunan Kudus ini dipanggilnya Raden Undung. Dan sebutan lain dari Sunan Kudus adalah Raden Amir Haji. Kenapa disebut Raden Amir Haji? Karena Sunan Kudus pernah menjadi pemimpin dalam rombongan ibadah haji. Dan yang keenam, Sunan Kudus ini merupakan cucu dari Sunan Ampel. Yang ketujuhnya, Sunan Kudus menikah dengan Dwi Siti Ahil binti Sunan Bonang. Berarti menikahi salah satu putri dari Sunan Bonang. Sunan Kudus ini berarti menantu dari Sunan Bonang, dan sebaliknya Sunan Bonang adalah mertua dari Sunan Kudus. Yang kesembilan, Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung, ini nama ayahnya, dan Syarifah, nama ibunya, yang merupakan adik dari Sunan Bonang, anak dari Nyi Ageng Maloka. Itu 9 poin tentang biografi dari Sunan Kudus. Yang berikutnya, dalam pemerintahan Demak, Sunan Kudus menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. Ini masih dalam perjalanan dakwah kalau ini ya. Sunan Kudus banyak bergurunya kepada Sunan Kalijaga. Jadi guru dari Sunan Kudus adalah Sunan Kalijaga. Cara Sunan Kudus dalam mendekati masyarakat yang berkaitan dengan strategi penyampaian dakwah Islam ini ya. Sunan Kudus melakukan pendekatan yaitu dengan cara memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Sekali lagi, salah satu caranya adalah mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Bentuk atau arsitektur Masjid Kudus, ini bentuk menara, gerbang, dan pancuran tempat wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Ini arsitekturnya atau bentuknya masih memanfaatkan simbol-simbol yang dipakai oleh Hindu dan Buddha. Kemudian salah satu karya dari Sunan Kudus adalah Gending, Mas Kumambang, dan Mijil. Peninggalan Sunan Kudus adalah Masjid Menara Kudus yang sampai hari ini masih tetap ada. Yang dahulunya itu Masjid Menara Kudus ini dijadikan tempat memuja arwah dan ruh para raja. Sebelum datang Sunan Kudus, jadi menara tersebut dijadikan tempat para arwah ya dan ruh yang dipuja oleh masyarakat Hindu dan Buddha pada waktu itu. Sesudah datang Sunan Kudus, dialih fungsikanlah menara ini menjadi tempat beribadah.
dan disebutlah Masjid Menara Kudus karena bentuknya seperti menara. Ada beberapa sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus, diantaranya beliau itu sangat toleran, ya, menghargai, terutama toleran dalam hal budaya dan adat setempat. Jadi ketika berdakwah, Sunan Kudus tidak menghilangkan budaya dan adat setempat, tetapi lebih memanfaatkannya. Yang kedua, beliau seorang yang sangat pemberani, di mana Sunan Kudus adalah seorang senopati atau panglima perang kerajaan Demak. Dan beliau juga sebagai senopati waliullah ternyata, ya, panglimanya para wali. Yang ketiga, beliau juga sebagai seorang seniman, diantaranya tadi menciptakan pupuh mijil dan emas kumambang. Dan yang keempat, beliau juga seorang yang sangat kreatif. Ini dibuktikan dengan beliau membuat alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan perbaikan teknik membuat keris, kerajinan emas, dan pandai besi. Ya, itu nilai-nilai positif pada Sunan Kudus. Sebelum diakhiri ada tugas terlebih dahulu, di mana tugasnya kalian mengerjakan latihan soal di buku paket SKI halaman 125 sampai 126, bagian A dan bagian B. Untuk tugas ini tidak dikirimkan ke guru, ya. Hanya itu yang dapat Parja sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.